Halo, selamat malam. Baik, kali ini saya mau bahas apakah sistem kerja perusahaan di Indonesia itu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah atau tidak. Nah, jadi saya harap teman-teman ikutin sampai akhir. Karena biar apa? Biar kita tahu dan biar kita paham. Jangan sampai kita kerja itu tidak sesuai dengan peraturan. Ya, baik. Di sini saya menyampaikan beberapa poin ya. Yang pertama, untuk poin pertama, hari kerja. Poin kedua, jam kerja. Dan poin ketiga, itu apakah kita dibayar jika dalam satu minggu itu libur sehari, apakah kita dibayar atau tidak. Oke, baik. Kita bahas poin pertama ya. Hari kerja. Dalam peraturan pemerintah nomor 35 pasal 21 kalau tidak salah, bisa dicek, boleh dicek. Di situ tertulis sistem kerja peraturan pemerintah itu dalam satu hari 7 jam kerja, dalam satu minggu 40 jam kerja, dengan sistem 6 hari kerja, 1 hari libur. Nah, jadi jika kita masuk jam 8 ya dan selesai jam 4, berarti itu kita masuk 7 jam kerja. Ya, berarti 6 hari kita kerja, 1 hari kita libur. Nah, ada lagi sistem yang 8 jam kerja, 40 jam dalam seminggu, itu berarti sistem kerjanya itu 5 hari kerja, 2 hari libur. Berarti kalau misalnya kita masuk jam 8 dan kita pulang jam 5, berarti sistem kerjanya itu 5 hari kerja, 2 hari libur. Itu peraturan pemerintah nomor 35 pasal 21, bisa dicek. Pertanyaannya, apakah perusahaan kita atau perusahaan kalian itu sudah mengikuti aturan tersebut atau tidak? Nah, jika misalkan tidak sesuai, ya itu ada beberapa penyebab, beberapa faktor ya. Salah satunya mungkin ketidaktahuan atasan dengan peraturan tersebut. Kadang ya memang ada atasan yang oknum atasan yang selalu instruksikan kita untuk masuk lebih dari masuk kerja lebih dari jam peraturan yang sudah ditentukan pemerintah. Nah, makanya untuk hal ini ya, secara peraturan oknum atasan tersebut memang sudah melanggar aturan. Sudah melanggar aturan berarti kita bisa menuntut atasan tersebut. Ya. Tapi harus ada bukti. Misalkan contoh kayak jam. Kita absen jam berapa, keluar jam berapa, terus ada instruksi dari atasan memang harus keluar jam segitu, nah itu bisa jadi bukti. Ya. Kita jangan takut untuk melaporkan hal tersebut. Karena apa? Itu hak kita. Gitu. Kita itu kerja, ya kan? Sudah diatur oleh pemerintah jam sekian, jam sekiannya. Ya, jadi jika ada yang melanggar, ya itu harus terima konsekuensinya. Dan saya yakin perusahaan nggak bakalan membela oknum atasan tersebut. Kenapa? Ya dia salah. Dia melanggar aturan. Karena apa? Jika perusahaan membela atasan tersebut, perusahaan sama saja ikut andil. Berarti peraturan tersebut yang diajukan atasan itu berdasarkan peraturan perusahaan. Berarti perusahaan pun ikut melanggar aturan. Nah, kalau perusahaan melanggar aturan, itu konsekuensinya bisa yang namanya pemberhentian operasional atau pencabutan izin. Nah, dan perusahaan nggak bakalan mau seperti itu. Hasil apa? Dia nggak bakalan membela atasan tersebut. Hasil jadinya apa? Atasan tersebut akan berdiri sendiri dengan aturan dia. Jadi kita menuntut atasan. Tuh. Ya, bisa kita laporkan. Sekarang tuh zaman mudah, gampang. Kita melaporkan hal tersebut itu gampang. Kita bisa laporkan ke Disnaker. Ya kan? Sekarang ada
website-websitenya ya kan. Tapi caranya pertama musyawarah dulu ya kan dengan atasan tersebut. Ya, kita musyawarah dengan atasan tersebut. Apakah instruksi yang sudah dilakukan atasan sudah sesuai peraturan? Jika atasan tersebut kekeh, oh saya udah sesuai aturan ya kan. Kita naik dari atasan yang penanggung jawab perusahaan siapa. Nah, kita naik ke dia. Ya kan? Dan ternyata jika perusahaan tersebut kekeh istilahnya dia bilang nggak melanggar aturan, ya kan, padahal udah ada bukti bahwa kerja tidak sesuai dengan aturan. Nah, itu baru jika tidak ada kesepakatan dari atasan, tidak ada kesepakatan dari perwakilan perusahaan, baru kita lapor ke Disnaker dengan menunjukkan bukti-bukti. Bukti jam masuk, bukti instruksi atasan, dan bukti kita sudah melakukan musyawarah terhadap atasan dan perwakilan perusahaan. Jika sudah ada bukti tersebut, kita lapor ke Disnaker. Nanti Disnaker akan proses hal itu. Saya yakin kita jangan takut. Selama kita kerja benar, kita jangan takut. Nah, jika kadang ada ya, oknum atasan yang terkadang ya udah, kalau kamu nggak kuat keluar aja. Nah, itu kita bisa nuntut atasan tersebut. Karena apa? Itu udah termasuk ancaman. Kita itu dilindungi. Ya, pekerja itu dilindungi. Jika kita menerima ancaman, intimidasi, seperti hal tersebut, kita justru bisa menuntut. Nanti atasan tersebut akan terkena pidana. Kalau tidak salah itu pasal 335 kalau tidak salah ya. Kalau salah maaf bisa dikoreksi kalau saya salah. Nah, itu nanti atasan tersebut kena pidana. Ya. Jadi dia double, 2 pasal. 1, melanggar aturan pemerintah nomor 35 pasal 21, dan kedua melanggar yang namanya keamanan dan kenyamanan sebagai karyawan. Jadi dia terkena 2 pasal, dan saya yakin perusahaan tidak akan membela dia. Karena jika perusahaan membela dia, sama saja perusahaan ikut andil dalam melanggar aturan tersebut. Jadi kita sebagai pekerja jangan sampai kita buta akan hukum. Karena jika kita buta akan hukum, ya itu alhasil, ya kan, akan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke ya, jadi saya harap ya kita jangan yang namanya oke lah kita butuh kerja, ya kan, tapi jangan sampai kita dijadikan sebagai pekerja romusa. Jangan sampai ya, karena kita itu tuh kerja ingin nyaman, ingin aman, ya kan, dan dilindungi oleh pemerintah, ya kan? Dan diobok-obok oleh oknum-oknum tersebut, ya jangan sampai gitu. Daripada istilahnya kita akhirnya kerja wah nggak nyaman, wah nggak betah, ya kan, terus akhirnya kita kerja jadi nggak bener. Ya daripada hal seperti itu, yang mending kita musyawarahkan pada atasan tersebut, oknum atasan tersebut maksud saya. Kita musyawarahkan, ya kan? Cari titik tengah sesuai peraturan pemerintah. Cari yang istilahnya enak bagi mereka, enak bagi kita. Karena yang beredar ya di pekerja, kebanyakan oknum atasan tersebut melakukan hal itu karena apa? Ya karena dia nggak mau pusing, dia nggak mau ambil ribet gitu. Padahal perusahaan membayar dia, gaji dia itu biar dia mikir bagaimana caranya perusahaan maju, bagaimana caranya perusahaan berkembang dengan cara tetap mengikuti peraturan. Ya. Dan untuk tadi kan poin pertama ya hari kerja, dan untuk poin kedua karena waktunya nggak cukup kita bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih, selamat malam.